Tapi ya, shalom teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Ija Tusanti. Dari Puncak Tikala, saya Maranatha Warane Emen mengucapkan selamat menyaksikan tayangan ini. Nah, teman-teman, kita akan berdiskusi lagi terkait dengan pencabulan di lingkungan tempat para orang-orang yang berakhlak mulia, beragama, kemudian mereka melakukan pencabulan kepada para murid-muridnya atau para santri, santriwati, sehingga masa depan anak-anak ini kembali hancur dan menyebabkan mereka mungkin trauma dengan keadaan yang ada. Nah, kali ini terjadi di Wonogiri, di sebuah sekolah, yakni di madrasah, sebuah madrasah, dan juga pelakunya adalah pimpinan madrasah tersebut sebagai kepala, serta satu orang lagi disinyalir sebagai guru agama di lingkungan madrasah tersebut. Ini menjadi sebuah kemirisan kembali ya teman-teman ya, karena kejadian seperti ini di lingkungan yang seharusnya melindungi anak-anak ini dan justru mengajarkan akhlak-akhlak mulia agar supaya peradaban atau tata cara bergaul hidup di tengah masyarakat oleh orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah semacam ini semakin meningkat dan semakin bertambah. Tetapi justru sekarang yang terjadi adalah masa depan mereka hancur. Orang tua mereka mungkin yang tadinya begitu antusias membawa anak-anaknya datang bersekolah di tempat seperti ini, terpaksa mereka harus hadir ya, harus mengalami kehilangan masa depan mereka, teman-teman. Dan satu lagi kemirisan yang terjadi adalah pelaku tidak memiliki efek jerah, serta para orang-orang yang bertanggung jawab terkait dengan peristiwa seperti ini terus melenggang kangkung tanpa peduli, dalam istilahnya tidak mau benar-benar mencari solusi menyelesaikan masalah ini. Sementara kita di sini sebagai apologet terus menyuarakan ini tak henti-hentinya agar supaya ya mereka yang bertanggung jawab ya, termasuk para polemikus muslim, terutama para mualaf-mualaf seperti Kainama dan Ariesto ya, yang katanya mereka terpanggil untuk sebagai seorang muslim saat ini, mereka berasal dari agama yang sebelumnya muslim, saat ini muslim, mereka katanya terpanggil ya untuk berdakwah, untuk melakukan ya hal-hal pengajaran-pengajaran kepada umatnya sekarang ini agar supaya umatnya memiliki ketebalan iman yang kuat. Nah, ini adalah satu tugasnya mereka. Tetapi teman-teman, pertanyaan saya, adakah teman-teman melihat Aristo kemudian Kainama membahas masalah akhlak budi pekerti yang terjadi di pondok pesantren seperti ini? Tidak ada, teman-teman. Ya, potong rambut saya kalau ada satu kali. Ya, rambut nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jangan kuping. Kalau ada kan potong kuping. Enggak, saya masih kuping berharga ya. Potong rambut saya kalau sekali teman-teman melihat ada Ariesto dan Kainama membahas tentang hal ini. Tidak ada. Nol besar. Mereka hanya mulut besar mengatakan bahwa mereka terpanggil untuk berdakwah dan mempertebal keimanan dari saudara-saudara mereka. Ya, dari anak-anak yang mereka katakan yang mudah terpengaruh oleh kesesatan ya. Justru Aristo, justru Kainama, ketika anak-anak ini mengalami goncangan psikis karena mereka terpukul atas masa depan mereka yang hancur, anak-anak ini jadi rusak dan mereka rawan untuk menjadi masalah sosial ke depannya nanti.
Dan itu terbukti ya, ketika ada anak-anak laki-laki yang mengalami trauma ketika disodomi oleh para guru-gurunya, para pimpinannya, mereka mengaku ketika mereka menjadi seorang guru di pondok pesantren atau sebagai seorang guru ngaji di sekolah-sekolah atau secara individual mendirikan pendidikan pengajian, mereka melakukan hal yang sama kepada anak didik mereka. Nah, ini yang harusnya Ariesto yang mengaku merasa terpanggil ketika dia menjadi seorang mualaf, terpanggil untuk berdakwah. Disinilah sebenarnya lahan Anda untuk mengerjakan dakwah yang kamu katakan, Ariesto. Tapi kamu dan Kainama serta polemikus lainnya menutup dua mata kalian untuk memberitakan agar supaya ada solusi terkait dengan pencabulan-pencabulan di lingkungan tempat-tempat orang yang mengajarkan keagamaan seperti ini. Tetapi saya, seorang apologet, terus menyuarakan ini agar supaya ini dicarikan penyelesaiannya ya. Harusnya kalian berterima kasih, bukan malah menuduh saya untuk menghancurkan agama kalian, mempermalukan, ya, memperbesar, menyebarkan aib kalian, agama kalian, dan kalian menuduh bahwa saya bermaksud agar supaya ketika aib itu muncul, ya, mereka berpindah menjadi agama saya. Tidak, ya, aib kalian yang muncul karena masalah pencabulan ini terjadi karena ulah kalian sendiri, bukan ulah saya. Ya, lihat saja ketika saya baru kemarin mengabarkan ada 17 anak siswa laki-laki santri yang di sodomi oleh gurunya. Baru kemarin, hari ini 12 siswi. Ketika saya sedang menyusun materi ini, saya lihat lagi terjadi lagi di daerah lain 29 siswi belum saya kabarkan di sini. Nah, bagaimana hal ini kalau seandainya tidak ada tindak lanjut yang benar? Setelah ini saya akan mengabarkan lagi di satu daerah, di tempat lain ada 29 orang lagi. Ya, yang menjadi korban 29 orang, bukan satu orang. Nah, ini Ariesto dan Kainama yang harusnya memiliki rasa terpanggil untuk menebalkan keimanan dari saudara-saudara mereka di sini. Ya. Kalian bahas ini. Kalian cari solusi, jalan keluar, apa yang kalian lakukan di sini. Jangan hanya untuk mendapatkan konten dan mencari uang saja kalian mau. Tetapi yang seperti ini kalian tak mau. Saya katakan ya, saya tiap kali mengabarkan adanya berita cabul sini, langsung terkena dolar kuning, bahkan pernah ada dolar merah. Ya, bukan karena masalah duitnya. Kalau seandainya dolar kuning, dolar merah terus menerus, channel saya ini terancam tertutup. Channel saya ini diancam tertutup oleh YouTube. Tetapi saya terus mengabarkan walaupun nanti channel saya nanti ditutup oleh YouTube. Saya harus berkorban ini. Susah payah 2 tahun saya membangun channel ini, tetapi channel ini nanti hancur gara-gara saya mengabarkan ini, buat saya tidak masalah. Makanya saya sedang membuat channel baru, meminta saudara-saudara saya untuk mohon bantu saya mensubscribe channel baru saya, teman-teman. Karena saya mengabarkan terus terkait dengan pencabulan ini, ya, ada sekelompok cyber muslim yang terus menyerang channel saya. Setiap kali saya mengabarkan berita pencabulan ini, ya channel saya ada yang mendapat tanda dolar kuning, ada yang mendapat tanda dolar merah. Artinya saya tidak lama lagi channel saya ini akan hancur. Ya, kalau terus saya mengabarkan ini, tetapi buat saya tidak peduli. Nah, mana Ariesto mau untuk mengambil resiko ini? Mana Kainama mau? Terutama Ariesto dan para polemikus lainnya. Mereka semua hanya semata-mata mencari penghasilan dari hal-hal seperti ini, teman-teman. Oke? Jadi yang Sabtu ini, tepatnya 2 jam yang lalu, 13.59 di 2 jam waktu yang lalu, saya mendapat kabar bahwa
perbuatan bejat terjadi, kepala sekolah, guru madrasah, dalam hal ini guru yang mengajarkan agama, guru agama di Wonogiri cabuli 12 siswi. Seorang kepala sekolah dan seorang guru di salah satu madrasah di Kecamatan Buturetno, Wonogiri, Jawa Tengah, diduga mencabuli 12 siswinya. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Wonogiri. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku pencabulan kemarin, hari Jumat kami menetapkan 2 tersangka atas kasus pencabulan tersebut, kata Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra. Waspada Amirullah, dilansir dari detik.jawatengah.com, Sabtu 3 Juni 2023, baru berselang 1 bulan. 1 hari. Maaf, bukan 1 bulan. Baru berselang 1 hari. Indra mengatakan tersangka berinisial M, dalam kurung 47 tahun, teman-teman. Sudah tua bangka 47 tahun, yang berstatus sebagai kepala sekolah di madrasah, dan Y, dalam kurun 51 tahun, yang berstatus sebagai ustadz guru di madrasah tersebut. M dan Y mengakui perlakukan pencabulan terhadap 12 siswi ini. Ya, mereka sudah mengakui perbuatan mereka sesuai dengan laporan 12 siswi ini dan tidak ada yang dibantah. Sehingga kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dugaan pencabulan dari orang tua korban. Kemudian polisi menyelidiki dan mencari keterangan dari pihak-pihak terkait. Setelah itu status penyidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Ya, di hari Rabu yang lalu, Jumat kemarin, kita melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua pelaku dan berakhir dengan penahanan, tegasnya. Kedua tersangka dikenakan pasal 28 ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 2016. Nah, ini kan undang-undangnya nggak terlalu berat ya. Tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, dan atau pasal 290 ayat 2 KUHP jungto pasal 65 ayat KUHP. Aduh, teman-teman ya. Luar biasa cara mereka melakukan hal-hal kejahatan seperti ini. Saya sendiri merasa sangat-sangat miris. Ya. Nah, bagi teman-teman di sini yang mungkin sempat mendengar pemberitaan ini, ya kira-kira apa pendapat teman-teman? Saya coba lihat dulu, menyapa teman-teman di live chat. Masalahnya munafik, ya. Mereka tertutup di atas tetapi di bawah terbuka lebar-lebar. Nah, ini artinya mungkin Angelina Santos ingin mengatakan ya bahwa para siswi-siswinya juga terlihat tertutup tetapi kok mungkin mau digoda-goda oleh kepala sekolah dan guru agamanya mereka ini. Saya tidak tahu apakah begitu, tetapi di pemberitaan lain bahwa guru agama ini telah menggunakan banyak rayuan-rayuan, ya, seperti bukan cuma rayuan tetapi ancaman untuk nilai ujiannya menjadi jelek, atau rayuan menawarkan ujiannya menjadi nilai tinggi apabila mau melayani nafsu bejat kedua guru ini. Nah, itu juga bukan karena pakaiannya ya, pakaiannya nggak pengaruh. Mau tertutup panjang, tertutup pendek, atau tertutup semua badan juga nggak ada pengaruh. Mereka nggak lihat dari pakaian aja. Ya, orang bilang, oh karena rok mini orang jadi nafsu, akhirnya terjadi perkosaan. Tidak. Ya, ini sudah tertutup semua. Apalagi yang kurang ditutup? Tertutup semua. Tetapi, ya, dasar laki-laki bejat, 2 orang ini, satu kepala sekolah, satu guru agama, sehingga menyebabkan hilangnya masa depan anak-anak ini. Nah, kata Arsai, kan ini udah bagiannya kepolisian yang menangani kasus ini.
Tidak hanya kepolisian ya, kepolisian itu menangani kasus ini untuk ditindaklanjuti secara hukum, artinya sudah kasus ini sudah berlanjut, tetapi yang butuh di sini adalah pencegahan. Cari penyebab masalah di sini apa? Kalau saya lihat penyebab masalahnya adalah kesempatan antara seorang guru dengan muridnya yang berbeda kelamin atau berbeda jenis kelamin maupun yang kelaminnya sama juga, kesempatan bertemunya tinggi dan pengawasannya kurang, sehingga ada ruang, ada celah, ada waktu di mana mereka bisa saling rayu-merayu, akhirnya ada yang terayu dan terbodohi. Ya seperti itu ya. Jadi nggak cuma bagian dari kepolisian, tetapi dalam hal ini Kementerian Agama juga memainkan peranan yang sangat penting bagi kejadian seperti ini. Ya Pak Arsi, Ai, mudah-mudahan dipahami. Lone Ranger mengatakan, ternyata dalam Islam mereka benar-benar lulusan dari ajaran kasih Nabi mereka Muhammad. Itu saya tidak mau berkomentar lebih banyak, biarkanlah teman-teman sendiri yang mengatakan, bukan saya. Tangkap Ariesto. Ariesto itu teman-teman dia katakan, saya sebagai seorang muslim yang baru merasa terpanggil untuk melindungi akidah dari saudara-saudara saya. Ya, jangan sampai mereka tersesat. Tetapi akidah yang dia lindungi, tetapi yang lainnya dia tidak lindungi. Sama saja kontribusinya nol. Ya, kamu melindungi akidah, tetapi perbuatan dari para guru-guru ini itu secara terang-terangan terlalu bejat, ya kita bilang ya. Nah, jadi bukan karena hanya masalah doktrin, bukan. Ini tidak bicara masalah doktrin. Ini bicara mengenai masalah akhlak budi pekerti. Ya, mungkin masih banyak yang pro kejahatan itu. Iya, ada yang merasa bahwa saya belum kebagian. Daripada saya terlalu ketat mengontrol ini, lebih baik tunggu dulu waktu yang tepat. Setelah saya kebagian, jatah yang besar ya, jatah kecil-kecil sudah ada dia ini. Tapi kalau jatah yang besar belum ada. Ya. Tekbir. Memuji dan membesarkan namanya. Ibarat pohon yang ditebang dahannya pasti akan tetap tumbuh subur. Kenapa tidak pada akarnya? Ya, ini karena tindakannya hanya di permukaan. Yang ini apa? Pertama, ketika tertangkap, itu di blow up, diberitakan. Baru nanti diadili, masuk pengadilan, hukumannya seperti HW termasuk berat ya. Hukuman seumur hidup. Ada juga hukuman yang 16 tahun, ada yang beberapa tahun. Ya. Nah, kalau ini tidak menimbulkan efek jerah, karena hukuman seperti ini hanya menimbulkan rasa menderita sementara. Setelah lepas dari penderitaan sementara ini, atau sudah dilepaskan dari penjara, mereka menjadi seorang predator yang luar biasa. Menghancurkan anak-anak dan menghancurkan masa depan anak-anak ini. Ya, itulah sesuai dengan ajaran Muhammad. Aku nggak mau komentar panjang lebar karena sama seperti tadi. Mana ada ajaran agama begitu tong, salahin orangnya bukan agamanya, dongo. Ya, dalam hal ini saya setuju dengan Randy. Ya, ini bukan masalah ajaran agama, tetapi aplikasi dari ajaran agama itu yang kurang, ya. Sehingga pengawasan dari pengajaran ini itu sangat kurang. Mereka mau mendirikan suatu kegiatan beragama, belajar sambil beragama seperti ini. Ya, eksklusif diberikan oleh pemerintah khusus buat lembaga pendidikan seperti ini. Tetapi yang terjadi, yang didapatkan adalah kejahatan-kejahatan atas hal-hal yang seperti ini. Oke. Shalom Om Emen, Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga.
Ya teman-teman, saya minta bantuan teman-teman untuk mensubscribe channel saya karena pemberitaan saya terkait dengan pencabulan-pencabulan seperti ini menyebabkan channel saya yang ini ya, Warane terancam terkena strike ya. Saya sudah mendapat teguran strike yang berat. Mungkin tinggal strike satu kali lagi, channel saya ini hilang teman-teman. Ya karena pertama saya memberitakan terkait dengan pencabulan-pencabulan di pondok pesantren, saya nggak tahu kenapa saya dianggap oleh YouTube menyebarkan tentang hal-hal yang tidak senonoh karena memberitakan adanya pencabulan seperti ini. Padahal maksud saya adalah supaya hal-hal seperti ini mendapat perhatian. Tetapi karena YouTube menganggap ini sebagai menyebarkan konten pencabulan, ya dia beberapa kali memberikan teguran dan teguran keras sudah saya dapatkan. Paling keras ketika saya menyebarkan bahwa di agama sebelah ini bahkan banyak masjid-masjid dibangun khusus untuk LGBT. Nah itu saya sudah mendapat teguran yang sangat keras sehingga saya terancam untuk channel ini ditutup teman-teman. Makanya saya minta tolong, saya ada buat channel baru. Ya teman-teman bisa lihat di halaman ini. Di channel saya ada di halaman komunitas. Teman-teman ke komunitas atau teman-teman cari Waranai MN. Nah teman-teman klik channel saya ini. Bantu saya untuk subscribe kembali supaya ketika channel saya ini hilang di strike terakhir dari YouTube, saya masih punya channel yang baru, channel Waranai MN teman-teman. Tolong bantu saya untuk mensubscribe ini dan saya akan terus memberitakan adanya hal-hal yang seperti ini. Karena habis ini juga saya sudah lihat terjadi 29 korban santri lagi di pondok pesantren di daerah Sumbawa. Terjadi baru saat beberapa jam yang lalu diberitakan, artinya masih dalam 1-2 hari ini terinvestigasi oleh pihak polisi, sehingga mereka ya saya akan beritakan kembali 29 korban itu supaya menjadi efek jerah. Tetapi yang saya katakan, YouTube selalu menganggap bahwa saya menyebarkan konten pencabulan. Kita sudah coba banding ke YouTube, YouTube tidak terima dan satu kali lagi teguran keras akan menyebabkan konten saya, channel saya hilang teman-teman. Ya, jadi saya ada channel baru, mohon supaya di subscribe ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi banyak sekali di sini. Subrek. Oh sudah subrek, terima kasih Pak Saridon. Ya. YouTube sudah dibayar sama bos-bos kadrun. Enggak juga teman-teman ya. Saya nggak tahu lah ya. Yang pasti mereka salah memahami. Mereka kira saya menyebarkan konten pencabulan. Nah, konten-konten seperti ini nggak mau dibahas oleh umat Islam. Nggak ada yang mau bahas seperti ini. Ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi kita sudah melihat bahwa begitu banyak korban-korban yang berjatuhan karena ulah dari orang-orang yang harusnya memiliki akhlak mulia ini, mengajarkan akhlak-akhlak mulia ini kepada anak-anak didiknya, tetapi yang terjadi justru mereka malah mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal perbuatan yang tidak senonoh. Ya, seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya ini ya, Ariesto, ini pesan yang tadi saya sampaikan, mending lu yang jadi ustadz. Oh jangan jadi ustadz pesantren, jangan ya. Maksud saya dia juga supaya
mengabarkan berita-berita ini, atau dia dan teman-temannya mencari solusi untuk menyelesaikan, karena ini bicara mengenai akhlak mulia yang mereka selalu bicarakan bahwa nabinya memiliki akhlak mulia yang disebarkan, yang mereka ingin lindungi akhlak mulia itu sebagai akidah keimanan yang dimiliki oleh anak-anak Muslim, sehingga tidak mudah katanya melepaskan keimanan mereka atau akidah mereka, teman-teman. Nah, harusnya mereka yang membicarakan ini ya. Oke, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi sebuah referensi ya, acuan agar supaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Yang kedua, karena ini di pondok pesantren, ini bukan pondok pesantren, ini ada di madrasah ya, tidak disebutkan madrasah apakah madrasah ibtidayah atau madrasah sanawiyah, tapi hanya disebutkan di sebuah madrasah di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, ini terjadi. Jadi ini juga adalah tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan. Ya, karena ini bagian dari sekolah. Kemudian pihak MUI yang harusnya ya mengawasi ulama-ulama mereka, jangan sampai ulama-ulama mereka justru ada banyak kesempatan yang mereka dapatkan di pondok pesantren atau di madrasah seperti ini, di lingkungan sekolah mereka, untuk melakukan perbuatan yang bejat ini, ya mereka harus bantu awasi ya para ulama-ulama mereka. Nah, itu MUI juga peranannya sangat dibutuhkan, serta lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga perlindungan anak, lembaga-lembaga hak asasi manusia ya yang dibentuk oleh pemerintah, dibiayai oleh biaya negara, supaya kalian juga ada hal yang kalian boleh tunjukkan bahwa kalian berkontribusi membuat bangsa dan negara ini semakin baik ya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Terus kita memberitakan hal-hal yang merusak akhlak dan martabat manusia seperti ini, agar supaya ada efek jerah dan juga ada solusi mencari akar masalah dan memecahkan akar masalah tersebut. Tuhan menyertai kita semua teman-teman. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Amin.